Kita sejalankan ini. Oh, iya. Oke, siap ya. Sini. Kamera. Rolling. Action. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana hari ini? Baik, Bu. Luar biasa. Iya. Ibu, sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, Ibu minta kesediaan salah satu siswa untuk membawa kita dalam doa membuka pembelajaran kita hari ini. Silakan. Oh iya. Silakan Leon. Jujur adalah agama sekalian, marilah kita berdoa. Sebelum itu, izinkan saya membawakan doa menurut ajaran agama Katolik dan yang menurut ajaran agama Protestan dan yang beragama lain menyesuaikan. Sudah dimulai. Misalnya yang baik di pagi hari ini, kami sudah anak-anak akan memulai pembelajaran di saat ini. Kiranya Engkau datang, bukalah akal otak kepada kami, agar ilmu yang kami dapat kami pahami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Ibu akan ambil absen. Ketua kelas hari ini berapa orang yang masuk dan berapa orang yang tidak masuk? Semua hadir, Ibu. Oh iya, semua masuk hari ini ya. Oke. Kalian masih ingat materi kita pada pertemuan yang minggu yang lalu? Masih, Bu. Materi tentang apa? Manusia sebagai makhluk ekonomi. Manusia sebagai makhluk ekonomi. Nah, tadi pagi dari rumah semuanya sudah sarapan? Sudah, Ibu. Tadi pagi yang mama sediakan di rumah itu apa saja waktu datang ke sekolah? Nasi goreng, ada nasi, Nasi, kue, ubi, oke, minum teh. Nah, menurut kalian semua, apakah makanan dan minum teh tadi wajib kalian harus makan dan minum di pagi hari? Wajib. Wajib. Kenapa harus makan dan minum di saat sebelum datang ke sekolah? Karena itu kebutuhan. Karena itu kebutuhan. Yang lain? Untuk menambah energi. Untuk menambah energi. Oke, baik. Yang lain? Apalagi kenapa harus makan di pagi hari baru datang ke sekolah? Gitu. Untuk menambah kekuatan tubuh. Untuk menambah kekuatan tubuh. Baik, sangat tepat sekali. Jadi pastikan sebelum datang ke sekolah kalian harus mesti makan. Entah makan roti, makan kue yang lain, atau makan nasi goreng yang tadi dibilang, atau makan nasi kuning. Nah, dan wajib harus minum teh atau air panas untuk membuat perut kita itu tidak sakit, tapi merasa enak. Nah, tujuannya itu semua supaya kalian tetap sehat dalam mengikuti pelajaran selama 1 hari penuh. Oke. Nah, menurut kalian semuanya itu perlu? Perlu. Apakah itu wajib? Wajib. Apakah itu kalian membutuhkan? Membutuhkan. Nah, menurut kalian materi apa yang akan diajarkan pagi hari ini? Kebutuhan manusia. Tentang Kebutuhan manusia. Tentang kebutuhan Manusia. Tepat sekali. Terima kasih. Oke. Kebutuhan manusia. Siapa yang bisa bilang atau di antara kalian
Menurut pendapat kalian, apa itu kebutuhan? Silakan Ona. Sesuatu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Sesuatu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Berikut Desi. Sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Tadi dibilang bahwa tadi Desi bilang apa? Sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia untuk memenuhi kehidupan mereka. Iya. Nah, itu menurut pendapat buat teman kita tentang kebutuhan. Sekarang, Ibu mau tanya, kalau kita berbicara tentang kebutuhan, yang dua tadi pengertian menurut teman kita. Sekarang, Ibu mau tanya, kalau kita berbicara tentang kebutuhan, coba kalian perhatikan di sekeliling kita, apa saja yang bisa digolongkan sebagai kebutuhan? Saniter, minyak. Minyak, oke. Apalagi? Laptop. Laptop. Saya Bu. Silakan Ona. Tas Ibu. Tas. Oke, cukup. Dari tiga ini menunjukkan bahwa kalian sudah mulai mengerti tentang yang bisa digolongkan. Kemudian, Ibu mau tanya lagi, bagaimana cara untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan itu? Saya Bu. Dengan cara bekerja keras. Dengan cara bekerja keras. Apalagi? Saya Bu. Contohnya mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan. Ada lagi? Membeli. Membeli. Iya, tepat sekali. Nah, itu pendapat kalian. Dan memang pendapat kalian itu tidak salah. Oke. Saat ini Ibu akan dari apa yang kalian pertanyaan-pertanyaan tadi yang Ibu kasih ke kalian dan kalian sudah jawab, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tujuan pembelajaran kita di hari ini, tolong perhatikan yang baik-baik. Dengan serangkaian kegiatan, baik itu menonton video, baik itu membaca buku, atau mengamati gambar, mendengar penjelasan guru, mendengar penjelasan teman, kalian bisa memahami atau siswa dapat memahami tentang bagaimana cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup secara baik dan terisi. Sekali lagi saya katakan, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan berbagai serangkaian kegiatan baik itu menonton video, membaca buku, mengamati gambar, para peserta didik dapat memahami bagaimana upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara baik dan secara teliti. Bisa paham apa yang tadi Ibu sampaikan? Bisa Ibu.
Iya. Nah, dengan tujuan pembelajaran ini, Ibu akan menggambarkan bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, sebentar nanti Ibu akan meminta 5 orang siswa, kesediaan 5 orang siswa untuk maju ke depan, kemudian akan mendemonstrasikan bagaimana aktivitas di pasar. Perhatikan di depan. Yang kedua, setelah mereka berada di depan, Ibu minta kalian semua perhatikan, simak baik-baik. Nah, karena Ibu akan bertanya apa yang kalian lihat tadi. Yang berikutnya, kalian akan masuk dalam kelompok belajar. Akan ada tugas yang akan Ibu kasih. Lalu setelah itu kalian akan mengumpulkan dalam bentuk apa saja, baik itu bisa dalam bentuk video, dalam bentuk tulisan, atau mempresentasikan di depan kelas, terserah sesuai dengan keinginan dari kelompok masing-masing. Oke. Tapi sepanjang kita melakukan pembelajaran hari ini, kita harus melakukan yang disebut sebagai kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar artinya bahwa selama pembelajaran di kelas ini, selama kita melakukan kegiatan belajar mengajar ini, harus ada kesepakatan. Kita sepakat dulu apa yang kita harus lakukan dan tidak boleh lakukan dalam kelas, supaya semuanya berjalan sesuai dengan kesepakatan kita. 3 saja. 3 saja yang bisa kita lakukan, yang boleh yang Ibu minta dari kalian untuk kita lakukan. Siapa yang bisa menyebutkan? 1. Mana? Tidak boleh makan pada saat jam pelajaran. Iya, tidak boleh makan selama proses pembelajaran di kelas. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Ketiga, Tidak boleh keluar kelas. tidak boleh keluar kelas. Jadi ada 3 ya, anak-anak. Pertama, tidak boleh makan dalam kelas. Iya, kalau makan kan akan ganggu konsentrasi. Yang kedua, tidak boleh ribut di dalam kelas. Kalau banyak ribut, ya nanti tidak ada perhatian di kelas. Yang ketiga, tidak boleh keluar. Iya, boleh kalau keluar kalau sudah rasa tidak enak. Oh ya, Ibu saya izin ke kamar kecil. Nah, oke, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ya tetap dalam kelas. Oke, nanti Ibu akan tulis di depan 3 kesepakatan itu. Ya, ini 3 kesepakatan kita. Ingat, selama pembelajaran ini di akhir pembelajaran Ibu akan melakukan penilaian ya, anak-anak. Jadi sejauh mana kalian memahami tentang materi kita hari ini? Oke. Seperti tadi yang Ibu katakan, Ibu akan meminta 5 orang siswa untuk maju ke depan dan mendemonstrasikan tentang kegiatan atau aktivitas pasar. Silakan.
Siapa yang maju? Oke. Terima kasih. Ayo. Siapa lagi? Iya. Ini mereka berlima ini. Perhatikan. Mereka berlima maju di depan sedikit. Ayo. Mereka berlima ini akan melakukan aktivitas di pasar. Aktivitas pasar. Jadi ibu harap kalian perhatikan yang baik-baik. Jangan cerita di belakang, ya. Jangan cerita. Jadi perhatikan di sini supaya sebentar nanti kalau mereka selesai kegiatan demonstrasi, ibu akan bertanya ke kalian. Oke, ada yang silakan seperti apa ya yang terjadi di pasar, coba kalian gambarkan. Silakan. Bapak tempat pasar, Pak. Permisi, Abang. Abang mau beli dong. Ini berapa, Pak? Suara kuat. Berapa? Bisa 5.000. Kalau taruh, Abang itu mobil ini berapa? 10.000 juga. Itu mahal ya. Suara kuat. Itu jam berapa? Berapa ya? Nah, itu baru sudah. Itu semuanya itu khusus saja ya. Itu 1.001. Ini berapa tadi? Saya sudah beli 1. Saya aja. Terima kasih Abang, ketemu tidak? Iya, tepuk tangan. Iya, terima kasih untuk demonstrasinya dilakukan dengan baik. Itu menunjukkan kalau mereka selalu ke pasar, sehingga mereka tahu apa yang dilakukan. Oke, kalian sudah menyimak tadi demonstrasi di depan. Sekarang ibu mau tanya. Sekarang ibu mau tanya, apa yang kalian lihat di depan? Apa yang kelima teman kita lakukan? Kegiatan apa saja yang terjadi di sana? Jual beli. Apalagi? Tawar menawar. Tawar menawar. Baik. Yang lain? Ayo, percakapan antara pembeli dan penjual. Percakapan atau interaksi antara penjual dan pembeli. Iya. Jadi selain tadi ada jual beli barang, kemudian ada tawar menawar barang, kemudian percakapan atau interaksi. Nah, itulah keadaan yang selalu terjadi di pasar. Oke. Ibu minta semuanya berdiri dulu. Kita tepuk klop. 1, 2, 3. Tepuk klop. Blok kecil, blok sedang, blok besar, blok jumbo. Satu, sekali lagi. Ayo jangan semangat. Tepuk klop. Blok kecil, blok sedang, blok besar, blok jumbo. Iya, semangat depan. Silakan duduk kembali. Iya, saat ini kita akan masuk dalam kelompok diskusi. Dan kelompok ini akan ibu lakukan sesuai dengan minat belajar kalian.
Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang suka menonton video? Oke, baik. Di antara kalian, siapa yang suka mengamati gambar? Oke. Dan di antara kalian, siapa yang suka membaca buku? Iya, oke. Terima kasih. Sekarang Ibu minta kalian duduk sesuai dengan minat kalian masing-masing. Yang menonton video silakan di sebelah sini. Yang menonton di sini, mengamati gambar di tengah. Kemudian yang membaca buku di sebelah sini. Ini gambar. Silakan. Ini buku. Ini lembaran kerja kalian. Kalau ada yang merasa kesulitan boleh bilang supaya Ibu membantu untuk menjelaskan. Ayo, latihan di sana. Semuanya harus terlibat ya dalam diskusi, dalam pengamatan.
Kalau mau
Sudah Ibu. Iya. Tepuk 1 kali, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk banyak kali. Oke. Tadi FPD ini sudah memberikan ke masing-masing kelompok. Semua sudah ada yang mengamati gambar, menonton video, membaca buku. Nah, sekarang masing-masing kelompok boleh menyampaikan mereka punya hasil pengamatan itu dan menyampaikan kepada kita semua. Boleh, kalau ada yang menanggapi silakan. Nah, kelompok mana yang mau duluan? Ayo, kelompok mana? Kelompok video, mengamati gambar atau membaca buku? Oh ya, yang membaca buku yang mau duluan, silakan. Ya, yang lain perhatikan dengan baik. Perhatikan sama kita. Maka ibu dan teman-teman, presentasi yang disempatkan kita kepada kelompok kami, yaitu kelompok membaca, untuk mempresentasikan kepada kelompok kami. Kepada teman itu juga. Soal yaitu apa yang kalian amati di video gambar tersebut, dan kami kelompok membaca amati yaitu mereka sedang melakukan kegiatan jual beli, yaitu dengan menjual sayuran dan buah-buahan di atas laut dengan menggunakan sampan, sehingga pasar tersebut disebut sebagai pasar terapung. Soal yang kedua, apa upaya yang mereka lakukan untuk kebutuhan mereka? Jawaban, dengan membeli dan menjual barang. Soal yang ketiga, mengapa mereka melakukan kegiatan tersebut? Jawabannya itu agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari mereka menjual barang yaitu untuk mendapatkan uang dan bisa membeli barang untuk kehidupan mereka sehari-hari. Begitu juga dengan tujuan membeli. Sekian dan terima kasih. Barangkali ada yang mau menanggapi? Kalau tidak ada atau tidak? Tidak ada. Oke, itu pengamatan. Itu hasil dari teman-teman kelompok membaca buku. Yang lain dari kelompok mana lagi yang maju? Silakan. Oh iya, dari kelompok pengamatan gambar. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman dipersilakan. Soal nomor 1, apa yang kalian amati di gambar tersebut? Jawaban, yang kami amati adalah mereka sedang melakukan kegiatan transaksi jual beli atau tawar menawar dan percakapan antara penjual dan pembeli. Nomor 2, apa upaya yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka? Jawaban, upaya yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah bekerja, berbelanja, dan mencari uang. Nomor 3, mengapa mereka melakukan kegiatan tersebut? Jawaban, mereka melakukan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Mungkin dari kelompok lain mau ingin menanggapi, dipersilakan. Barangkali ada yang menanggapi, silakan. Tidak ada. Oke. Sekian dan terima kasih. Silakan kelompok yang terakhir. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok video. Kami akan menyampaikan hasil kerja kami.
pada teman, silakan. Soal yang pertama, apa yang kalian amati di video, gambar, atau buku tersebut? Yang kami amati adalah membeli dan menawar barang, menjual, membeli dan menawar barang. Yang kedua, apa upaya yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka? Mencari kerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengapa mereka melakukan kegiatan tersebut? Untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau tanggapi? Sekian dan terima kasih. Iya. Kita minta semuanya berdiri. Kita vlog satu kali lagi supaya membuat tetap semangat di pagi hari. Silakan tepuk vlog. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, itu sangat berterima kasih untuk teman-teman siswa sekalian yang sudah bagaimana melakukan tugas dan tanggung jawab dalam kelompok belajar. Ada yang mengamati video, tadi ada yang membaca buku, ada yang mengamati gambar, dan semuanya dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Dan ada kerjasama, itu perhatikan tadi ada kerjasama ya di antara kalian. Itu sangat penting di dalam diskusi kelompok, itu harus ada kerjasama. Iya. Dari awal, mulai dari Ibu memberikan pertanyaan hingga sampai diskusi tadi, Ibu melihat bahwa kalian mulai memahami tentang apa itu kebutuhan. Tadi ada yang mulai diskusi-diskusi dalam kelompok. Kalian bisa lihat bahwa di dalam gambar maupun video yang kalian lihat, itu adalah semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan punya tujuan. Karena ada kebutuhan yang mereka harus penuhi, baik itu makanan, keluarga mereka harus makan. Maka yang dilakukan adalah mereka harus membeli barang atau beli makanan untuk keluarganya makan. Ada keluarga yang sangat membutuhkan rumah, mereka harus pergi membeli bahan-bahan rumah untuk membuat rumah. Tadi walaupun harus bekerja menjual barang di atas laut, ya mereka harus lakukan. Nah, tujuannya tadi yang dibilang bahwa untuk mencukupi kebutuhan mereka. Gitu. Jadi berbagai upaya mereka lakukan di situ. Tadi kalian sudah mengamati semua. Nah, dari sini Ibu ingin mengatakan kepada kalian bahwa di dalam kebutuhan manusia, upaya-upaya yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan manusia atau kebutuhan masyarakat kita, ada 3 kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kegiatan tindakan ekonomi. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah bekerja. Nah, tindakan ekonomi itu seperti apa? Tindakan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Yaitu apa tadi? Mereka harus membeli barang. Dengan membeli, ya kebutuhan itu dia bisa terpenuhi. Ya tidak mungkin lah kita datang ke angkat barang ini, kasih beta mau bawa pergi. Tidak. Nah, contoh yang paling konkret di sini, yang bisa kalian pahami, sebentar nanti ada istirahat, pasti kalian rasa lapar, haus. Kalian akan pergi ke mana? Kantin. Nah, tujuan kantin untuk apa? Beli. Nah, tujuan
membeli barang. Nah di sana itu mereka melakukan kegiatan jual beli barang. Nah kegiatan jual beli barang ini, kalau kita di sini biasanya kan orang bilang kegiatan jual beli hanya dilakukan di pasar. Nah kegiatan jual beli ini dilakukan di pasar. Tempat yang kalian lakukan di sana itu, kantin itu disebut juga pasar, anak-anak. Karena apa? Karena bisa menjual dan membeli. Karena bisa menjual dan membeli. Jadi terjadi penjualan dan pembelian di sana toh? Iya, Makanya Ibu. itu juga disebut sebagai pasar. Jadi pasar itu terjadi di mana saja. Bukan hanya di pasar Langur, pasar Tua, tapi di mana saja kalau kita melakukan kegiatan pembelian disebut pasar. Tadi di atas air garam juga, di atas laut juga pasar. Itu disebut pasar terapung. Di mana tuh letaknya? Di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Nah, itu kegiatan tindakan ekonomi. Yang kedua, kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi di sini, kita lihat ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan konsumsi. Pertama kegiatan produksi, kedua kegiatan konsumsi, dan ketiga kegiatan Distribusi. Kegiatan produksi itu apa? Kayak mereka memproduksi suatu barang, Ibu. Mereka memproduksi suatu barang. Ya, seperti kalau di Kampung Debut ini produksi apa? Embal. Iya. Produksi embal. Kedua, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu apa? Menghabiskan barang. Kegiatan untuk menghabiskan Suatu barang. Iya, tepat sekali. Kegiatan menghabiskan suatu barang. Ayo perhatikan di depan. Kegiatan menghabiskan suatu barang seperti apa? Seperti membeli makan. Membeli setelah itu memang mengonsumsi. Membeli barang kemudian Makan. Itu disebut sebagai kegiatan konsumsi. Kalau kita pakai baju, itu juga disebut sebagai kegiatan konsumsi. Iya. Menggunakan sampai dia bisa rusak. Kegiatan yang berikut, kegiatan konsumsi. Selain kegiatan konsumsi tadi dibilang kegiatan Distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Mendistribusi. Menyalurkan barang. Jadi contohnya ada perusahaan embal tadi tuh, pembuatan embal di Debut. Ya, mereka mengambil, kemudian mereka menyalurkan ke pasar, membawa ke pasar. Nah, orang di pasar beli. Nah, kegiatan penyaluran dari tempat produksi ke pasar, orang yang melakukan kegiatan penyaluran itu yang disebut sebagai kegiatan distribusi. Ya. Nah, bagaimana? Sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi? Sudah, Ibu. Ibu sangat berharap dengan tadi kegiatan diskusi kalian bisa paham, dan kemudian penjelasan Ibu lagi tadi ditambah penjelasan Ibu tadi, Ibu sangat berharap kalian bisa paham tentang kegiatan kebutuhan manusia, kemudian bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, Ibu sangat berharap kalian bisa mengerti. Ya. Nah, saat ini supaya Ibu bisa tahu apakah kalian paham betul. Tadi kalian bilang bahwa ya Ibu, kami sudah paham. Kalian sudah paham tentang materi ini. Maka Ibu akan memberikan soal ke kalian. Ya, memberikan soal. Ini soal ini dikerjakan masing-masing orang ya. Ya, Bu.
Iya. Itu soal. Silakan masing-masing orang mengerjakan soal itu. Itu adalah soal cerita ya anak-anak. Soal cerita. Silakan menyimak kemudian menjawab pertanyaan itu. Ya, sudah? Sudah Ibu. Ya, kalau yang sudah boleh dikumpulkan. Siapa yang belum? Sudah semua? Sudah, Ibu. Terima kasih. Nah, kita
Dari tadi serangkaian kegiatan yang kita sudah dapat, kita sudah lalui tadi penjelasan yang tadi Ibu sudah berikan untuk kalian. Ibu mau tanya, apa itu kebutuhan? Sesuatu hal yang diperlukan oleh manusia. Sesuatu hal yang diperlukan oleh manusia. Yang lain? Apa itu kebutuhan? Silakan. Sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Sesuatu yang harus dipenuhi oleh Manusia. Berikut. Oke. Sesuatu barang yang dipakai mereka sehari-hari. Sesuatu barang yang dipakai oleh mereka sehari-hari. Iya, silakan Kiran. Sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kebutuhan. Sudah selesai pengamatan video. Jadi perhatikan ke depan, ya. Coba kalian berlima salah satu bisa memberikan ke ibu, teman-teman, apa itu kebutuhan? Ayo, siapa? Angkat tangan dan bilang. Ayo. Kebutuhan adalah sesuatu barang yang harus diperlukan oleh manusia. Kebutuhan adalah menurut Marni suatu barang yang diperlukan oleh manusia. Iya. Yang berikut itu tanya lagi, bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan itu? Bekerja keras. Bekerja keras. Saya Bu, berbelanja. Berbelanja. Mencari uang. Mencari uang. Iya. Jadi dari pernyataan-pernyataan dan jawaban-jawaban yang kalian kasih tadi itu membuat ibu mulai yakin kalau kalian sudah memahami tentang kebutuhan. Jadi anak-anak, kesimpulannya bahwa kita manusia atau makhluk hidup setiap saat kebutuhan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Kebutuhan kita setiap hari itu ada. Selama kita hidup di dunia, kebutuhan itu tetap ada. Baik itu sesuai dengan keadaan lingkungan maupun pertumbuhan kita, setiap saat kebutuhan itu tetap ada, tidak pernah terputus. Kalau kalian sebagai anak sekolah, kebutuhan yang paling utama itu apa? Seragam. Pakaian seragam, Buku dan pena. buku dan pena, Topi dan dasi. topi dan dasi, Saya Bu. tas, Yun? Saya Bu. Kaos kaki. kaos kaki, Saya Bu. Rim dan ini sepatu. rim dan sepatu. Oke, itu adalah kebutuhan kita, kalian sebagai anak sekolah. Nanti kalau kalian besar, pasti kebutuhannya juga beda lagi. Nah, kebutuhan, kesimpulannya kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan kita, ada 3 kegiatan yang dilakukan. Yaitu 1, tindakan ekonomi. 2, kegiatan ekonomi. 3, bekerja. Itu adalah 3 kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan semua manusia. Ingat, tidak boleh mencukupi kebutuhan hidup dengan cara yang tidak benar. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh mengambil barang orang lain tidak boleh tanpa sepengetahuan mereka. Mau mengambil sesuatu harus meminta Izin. harus tunjukkan hal yang baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Di sini
Ibu akan meminta kalian untuk merefleksi. Nah, bagaimana perasaan kalian selama belajar sepanjang dari pagi hingga saat ini? Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian senang? Kurang senang? Ibu, beta mau yang seperti yang lain, beta mau yang seperti begini, terserah. Ibu, perasaan saya saat ini saya merasa senang. Ibu, saya merasa sedih. Saya merasa terganggu, Ibu. Nah, silakan kalian tulis di kertas ini. Dipegang dulu. Udah? Silakan tulis. Udah? Ayo.
kita hari ini sampai di sini, materi kita sampai di sini. Nanti kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yang baru, yaitu tentang jenis-jenis kebutuhan. Ya, Ibu berharap semuanya minggu depan semua hadir sehat-sehat, dan kita akan bertemu lagi dengan suasana dan keadaan yang baru dan hari yang baru. Ya. Untuk menutup kita siang ini, Ibu minta kesediaan salah satu siswa untuk membawa kita dalam doa. Masukkan dulu baju. Yang lain tenang, harus dengan sikap sopan. Masa biar bisa berdoa. Silakan. Oke, silakan. Terima kasih, silakan. Ya, dengan dia menutup doa, itu menunjukkan kita pembelajaran kita hari ini selesai, dan Ibu sangat berharap untuk berikutnya kita semua hadir seperti ini dan bisa menikmati belajar dengan baik-baik. Nah, jangan lupa setelah ini pulang ke rumah, pastikan bahwa yang kalian lakukan di sekolah, melakukan hal yang baik. Ingat belajar, ingat kembali pelajaran yang dapat di sekolah, tugas-tugas yang dikasih oleh guru, jangan lupa itu. Jangan banyak bermain ya, anak-anak. Tapi pulang, sediakan waktu untuk belajar. Sediakan waktu untuk pergi beribadah. Lakukan hal-hal yang positif. Nah, jangan bermain sampai berkelahi dengan teman. Setelah ini Ibu minta ketua kelas untuk
menyiapkan kelas dengan baik untuk pembelajaran kita, pembelajaran berikutnya. Mana kita kelas? Ya, Ibu sangat berharap setelah ini tolong kondisikan kelas dengan baik, teman-temannya juga dipersiapkan untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Ingat, setelah ini ada jam istirahat. Setelah ini jam istirahat, pergi melakukan kegiatan pembelian di sana betul-betul itu karena kebutuhan, bukan karena keinginan-keinginan ya. Dan membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Kalau lapar ada kue, ada nasi bungkus, nah, beli lalu dimakan. Kalau yang haus harus apa? Minum dari air. Beli air. Ya, dari air. Kalau musim hujan, jangan deh. Karena kalau sembarangan makan, ya pasti akan lapar. Dan apa? Perut sakit. Perut sakit itu akan mengganggu kita dalam aktivitas di sekolah, pembelajaran di kelas. Jadi pastikan kalau sampai di kantin sana, diusahakan di kantin membeli sesuatu yang betul-betul dibutuhkan untuk tubuh. Jangan membeli sesuatu yang sebentar nanti waktu makan turun menyebabkan kita sakit. Lalu dalam bergaul dengan teman-teman di halaman taman sekolah, jangan sampai berkelahi bagi anak laki. Ya. Ya. Untuk sebelum kita keluar, Ibu mengundang semua berdiri. Sebelum kita mengakhiri ini, tadi sudah doa. Sebelum kita mengakhiri ini, kita menyanyikan sebuah lagu dengan menggerakkan tubuh kita. Oke? Ayo, berdiri ya, serongkos ke belakang, Semua berdiri yang benar. Semua tahu lagu. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke? 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki. Dengan cepat. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, sekarang Ibu coba. Tidak sebut pundak. Kepala, lutut, kaki. Kepala, lutut, kaki. Daun, telinga. Ulang. 1, 2, 3. Kepala, lutut, kaki. Kepala, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, lutut, kaki. Sekarang tidak boleh sebut mulut. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, ulang. Tidak boleh sebut lutut. 1, 2, 3. Kepala, pundak, kaki, lutut, kaki. Tidak boleh sebut lutut. Ulang. 1, 2, 3. Kepala, pundak, kaki. Kepala, pundak, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, kaki. Apa lagi yang tidak boleh disebut? Kaki. Kepala. Kepala.
lutut kaki. Pundak, lutut kaki, daun telinga, mata, hidung, mulut. Pundak, lutut kaki. Yang terakhir kepala dan kaki. Satu, dua, tiga. Kepak. Orang konsentrasi. Ini baru masih pagi. Konsentrasi. Satu, dua, tiga. Pundak, lutut. Pundak, lutut, daun telinga, mata, hidung, mulut. Pundak, lutut. Terima kasih semuanya. Nanti pertemuan berikutnya baru kita lebih sering lagi bermain ya. Ya, Ibu. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Bahagia selalu. Bahagia. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Sampai jumpa. Foto di depan loh. Lutut. Ibu, lutut.